pernah gak sih pengalaman ketemu sama penumpang yang ganjen gitu, yang minta nomor handphone atau ngajak kenalan di cabin gitu, pernah ada nggak kayak gitu? Jujur pasti pernah. Gue boleh tahu nggak sih range-nya? Range buat yang sekarang ini ya range agak ini ya lim. Balik lagi sama gue Rian di podcast 5 Jener Talk. Yang kali ini gue kedatangan siapa yo? Tebak. Boleh ditebak kali aja. Kali ini gue kedatangan seorang pramugari kelas internasional. Biasa. Oke. Gue mau tanya, nama lu siapa? Hai buat semuanya teman-teman, nama aku Imas Martauri, biasa orang pada panggil aku tuh Marta. Yes. Oke. Profesinya apa ya Mbak? Kebetulan profesi saya alhamdulillah sampai sekarang saya masih jadi pramugari di salah satu airlines. Ya airlines negara lah ya. Top lah ya pastinya ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama jadi pramugari? Berasa tua gak sih gue? Ya gak apa-apa dong, sharing. Udah berapa lama? Sempat keluar sih sekali. Sempat keluar? Benar-benar jadi 0 hours itu di 2004. 2004? Yep. Oke. Dan sempat resign karena punya anak. Punya anak? Mbak tapi gak kelihatan punya anak ya Mbak? Saya anak kecil banget. Gitu ceritanya. Kalau kenapa dulu tertarik jadi pramugari? Gak bisa dibohongin, emang pramugari itu jujur cita-cita aku dari kecil. Cita-cita dari kecil ya? Cita-cita yang orang bilang bahasanya cita-cita itu harus digantung setinggi langit, itu aku banget. That's right. Jadi yang punya cita-cita setinggi langit, kejar semua cita-cita ya, yang dipengen. Sampai cita-citanya terwujud. Pasti. Dan itu nggak ada kata nggak mungkin selama kita mau. Yep. That's Dan right. atas doa orang tua pasti. Yes. Kalau dulu sebelum jadi pramugari itu pendidikannya apa sih dan berapa lama? Pendidikan kebetulan aku selesai kuliah D3. Terus ya sempat punya pengalaman kerja di salah satu bank lah. Oh sempat sebelum jadi pramugari sambil kuliah ceritanya. Sambil kuliah ya. Biar tahu lingkungan pekerjaan itu seperti apa. Oke. Berarti sebelum jadi pramugari lo udah pernah coba profesi yang lain ya? Ya gue udah pernah coba. Oke. Siap. Kalau pendidikannya berapa lama jadi pramugari? Sampai dari pertama sampai dari pertama daftar, terus pendidikannya berapa lama? Hampir setahun sih. Karena untuk proses kayak ground school ya itu 3 bulan. 3 bulan? Karena sempat ke pending itu sekolah penuh. Jadi waktu itu memang ada. Berarti kuota gitu ya? Sekolahnya kuota gitu ya? Karena kan satu kelas itu kurang lebihnya 20 orang itu maksimal. Kuotanya cuma 20 orang? Per kelas ya. Per kelas? Oke. Itu tapi per batch gitu atau? Iya per batch. Per batch 20? Per batch itu satu kelas 20 orang kurang lebihnya. Secara quality dipisahin banget ya. Jadi memang pilihan banget ya. Kalau cuma 20 gitu ya. Ya enggak juga. Ya dibilang pilihan ya enggak juga lah. Oh enggak juga. Oke. Iya. Dulu pertama banget waktu lo mau masuk pramugari, tanggapan orang tua gimana awalnya? Pertama, mah gue pengen masuk pramugari atau pah gue pengen masuk pramugari, gue pengen jadi pramugari. Gini, kalau misalkan soal kayak gitu, jujur orang tua gue nggak pengen banget anaknya jadi pramugari. Oh gitu, malah nggak pengen jadi pramugari? Jadi gini, bukan lebih ke bokap sih, maksudnya kayak lebih ke nyokap. Maksudnya nyokap tuh lebih banyak supportnya sih ke gue daripada bokap, karena kayak bokap itu kalau bisa lo tuh
jadi dokter, insinyur, yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang bertitel apa, seperti itu sih lebih. Kalau misalkan kayak gue pernah bercerita, tapi aku tuh punya cita-cita jadi pramugari, Pak. Gimana dong gitu. Tapi dulu berarti reasonnya pernah dijelasin ke bokap, Pak gue dulu. Pastinya lah. Pastinya. Pengalaman pramugari itu seperti apa, bla 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 bla. Seperti itu yang panjang itu kayak. Ide kalau bisa, ya siapa sih orang tua yang nggak pengen anak-anaknya bertitel. Yes. Berarti dulu bokap malah yang gak setuju ya? Yep. Yang kurang setuju. Tapi nyokap ngedukung banget malah dulu. Parah, support abis. Gila, itu semangatnya ya? Itu sih. Yes. Sekarang kalau boleh tahu nih, itu ditempatin di penerbangan domestik atau internasional? Domestik juga kadang-kadang, tapi memang lebih banyak di internasional sih. Internasional tuh kelas pramugari kelas internasional. See you on the next flight ya guys. Siapa tahu nanti internasional tapi ya. siapa tahu nanti lagi flight terus ketemu sama Mbak ini. Boleh. Tapi ingat kelas internasional. Yes. Jadi, see you. Okay, see you in the next flight. Oke, pengalaman pernah dulu nggak sih? Pernah dulu waktu jadi pramugari. Ini agak detail tapi kita semua kayaknya pengen tahu pengalaman lo dulu selama terbang sampai detik ini. Pernah nggak sih pengalaman ketemu sama penumpang yang ganjen gitu, yang minta nomor handphone atau ngajak kenalan di cabin gitu? Pernah ada nggak kayak gitu? Jujur pasti pernah. Mungkin semuanya punya pengalaman seperti itu sih. Yes. Ya pinternya kita aja sih. Otomatis biasanya kalau kebanyakan dan mayoritas pramugari itu kalau kita lagi kerja, apalagi udah pakai seragam ya. Yes. Itu profesionalnya tuh akan otomatis keluar lah. Ya Jiwa kita tahu kepramugariannya langsung keluar ya. Pastinya. Ya kayak tutur bahasa kita menolak itu bisa kok dengan pengalaman yang pasti nggak 1-2 orang yang kita alamin buat kita apa ya, bahasanya tuh akan indah lah kalau menurut gue. Jadi tanpa harus menyakiti penumpang, berkata-katanya tuh itu akan diajarin sih. Oh jadi tapi di pendidikan itu ada triknya supaya kalau ada penumpang yang ganjen yang gatel ya, nggak gitu. Detail ganjen sih bahasanya, lebih cara kita bertutur kata dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan tapi pernah nggak sih kejadian yang langsung yang head to head, Mbak? Gue minta nomor handphone lo dong. Ada atau sih. yang colek-colek. Oh kalau colek-colek. Gitu. Pernah gak sih? Pernah sih. Pernah sih. Cuma kayak. Dan lo nanggepinnya gimana tuh? Apa lo langsung yang Mas jangan gitu dong atau? Enggak sih. Lebih mungkin kalau misalkan Bapak perlu sesuatu. Mungkin boleh panggil nama saya Marta, atau tekan tombol yang ada di sambil gue tunjukin lah posisinya di mana gitu kan. Terus ya pasti kan dia akan merasa nggak enak lah ya. Kalau yang waras, kalau nggak waras gue nggak tahu. Gitu aja. Kalau yang waras. Tapi pernah ada ketemu yang barbar gitu nggak sih? Maksudnya yang kayak yang pokoknya dia kekeh gitu. Pengalaman lo pernah nggak sih? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Masih punya sopan santun. Masih ada batasnya ya berarti ya. Cuma mungkin lebih kayak yang gimmick-gimmicknya aja gitu ya. Iya, yang tiba-tiba kasih tisu taunya ada tulisan nomor handphone plus nama. Kayak di film-film ya. Bener banget. Mungkin gue kalau ngumpulin tisu itu udah bisa sampai gue jualan tisu kali ya. Gitu aja sih gue. Banyak berarti yang ganjen ya. Iya, laki kan normal. Oke. Laki ketemu pramugari yang good looking ya kan. Udah ada tuh jiwa ke laki-lakiannya keluar ya. Iya, kan normal. Kecuali kalau nggak normal. Nggak. Kecuali dia ngondek. Nggak ikutan. Dulu sampai sekarang itu sempat pindah maskapai nggak sih? Sempat maksudnya lo ditempatin di mana terus lo pindah maskapai gitu, pernah gak sih? Alhamdulillah belum pernah sih. Berarti dari pertama masuk jadi pramugari sampai sekarang lo di maskapai yang sama. Maskapai apa? Ya ada yang semua mungkin pasti akan tahu ya, yang sekarang masih berkibar dengan terang benderang iya. Maskapai yang ya gede lah ya. Gede. Alhamdulillah. Oke, bersyukur aja. Nah kalau di atas pesawat tuh kan gue suka lihat tuh pramugari tuh nunjukin instruction
safety instruction. Oh, oke. Iya gak sih? Dan itu Wadaw. pasti bakal jadi yang ditunggu-tunggu dengan gayanya yang berbeda-beda. Karena beberapa kali gue lihat itu beberapa kali ada netizen yang posting itu dengan gaya pramugari yang nunjukin ada yang sambil ngedance gitu kan? Iya Gak sih? Heeh. Iya gak sih? Cuma kayak beda ya. Nah, gue kali ini pengen diajarin nih safety instruction kalau lo waktu flight apa aja. Safety instruction itu gimana? Salah satunya gini deh, kayak contoh aja buat briefing penumpang deh, yang dia duduk posisinya persis depan pintu. Oke. Itu aja. Gue akan gue kasih info aja sih briefingnya kayak apa. Gimana? Ini harus banget dipraktekin nih. Harus dong, biar netizen pada tahu. Iya Ini gak sih? kerja ya. Kayak kerja loh nih. Cuma bedanya gak pakai seragam. Ini santai. Santai gimana? Kayak First instruction gimana? selamat malam. Ya itu wajib mengucapkan salam. Oke. Perkenalkan, nama saya Marta. Mohon perhatian Bapak dan Ibu mengenai pintu ini. Oke. Jika Bapak dan Ibu mendengar aba-aba evacuate pada saat keadaan darurat, Bapak harus segera membuka pintu ini. Oke. Sebelum membuka pintu ini, pastikan keadaan di luar bebas dari api dan hambatan. Lalu cara membuka pintu ini, tarik tuas ke arah atas kemudian lepaskan. Segera keluar dan bantu evakuasi dari luar. Terima kasih. Untuk keterangan lebih rinci, silakan Bapak dan Ibu membaca kartu petunjuk yang ada di depan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ini pramugari beneran, ya gak sih? Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Instruksinya pas, ya kan? Iya. Ya, udah pasti pramugari kelas Apa? kakap. Wow. Kelas Arwana boleh nggak? kakap. Kakak agak sedikit ini ya. Arwana lagi ngehits. Ikan cupang. Bisa. Terus gue tuh suka apa ya, dulu pasti netizen yang apalagi yang cewek-cewek. Salah satu pekerjaan menjadi pramugari itu udah pasti mimpi gitu ya. Untuk cewek-cewek yang gue pengen jadi pramugari gitu ya kan. Dan pasti rata-rata itu mereka banyak yang kepentok di persyaratan. Ya gak sih? Apalagi tinggi. Karena ya tinggi orang pasti ya segitu ya gak sih? Gue gak Gak tinggi mungkin loh. ditarik ya gak sih? Dan gue pengen tahu deh, kenapa salah satu persyaratan penting di pramugari itu harus tinggi? Kenapa ya? Sejauh ini sebetulnya gue nggak tahu detail apa segala macam untuk persyaratan untuk khususnya tinggi ya. Oke. Ya memang ada kayak proporsionalnya tuh emang ada. Jadi Ada batas maksimum, batas minimum berarti ya? batas minimumnya itu sekarang setahu gue sekitar 100 range 159 sampai 60 160 lah ya. Itu minimal. Karena itu harus kayak kita tuh punya BMI Oke. body mass index itu untuk ngukur kayak Body mass index, iya, batas batas minimal ya? minimal. Dengan dia akan ngeliat dari usia satu, Oke. tinggi dan berat badan. Nah itu biasanya laki-laki dan perempuan pasti ada bedanya kan. Oh ada perbedaannya. Ada Kalau perbedaannya. laki-laki batas minimalnya berapa? Pramugara berarti ya? Setahu gue itu kurang lebihnya 170-an deh kalau nggak salah Berarti ya. lebih tinggi dibanding Iyalah batasnya. pastinya. Oke, Kayak oke, gitu oke. sih. Setahu gue sekarang ini ya. Karena kan emang udah lama tidak ada penerimaan untuk pramugara gitu kan. Jadi kurang tahu detailnya seperti apa kalau mereka. Untuk yang sekarang ya? Untuk yang sekarang Waktu pas ini. lo batas minimal Waktu tuh itu sekitar 160. segitulah, range Oke. segitulah. Oke. Nah, kan banyak nih yang pengen jadi pramugari. Boleh loh. Iya gak sih? Apalagi yang seneng traveling, ya gak sih? Iya dong. Cucok ya. Bisa sambil kerja, bisa sambil jalan-jalan. Betul iya gak banget. dong? Iya gak sih? Betul banget. Kalau lo dulu sebelum jadi pramugari, kepikiran itunya gak sih? Gue Pastinya pengen jalan-jalan lah. gitu. Sekarang Jalan-jalan gratis sambil kerja ya iya, kan? lo pikir aja. Makanya gue cinta banget sama pekerjaan gue Oke. sekarang ini sampai sekarang lah ya. Oke. Itu ya itu satu. Kerja, nikmatin sambil liburan, refreshing. Refreshing. Gratis pula. Itu Iya nggak sih. sih? Intinya itu sih, pentingnya Iya. itu Sekarang sih kalau ya. misalnya lo cuma jalan-jalan sendiri, lo mesti mikirin lo Bayar nginep di hotel sendiri. berapa, Bayar sendiri, iya, tiket ya kan? pesawat berapa, Belum pulangnya, mikir lagi. belum jajannya di sana. Nah, iya gak sih pekerjaannya Perhitungan budgetnya kan matang. harus detail banget. Detail, Iya, matang, pasti lah. padat ya. Padat. Kalau jadi pramugari itu udah bisa jalan-jalan, bisa
nginep gratis, penginapan gratis ya dong. Bintang 5 ya. Bintang Tolong di 5. garis bawahi bintang 5 ya, Shay. Udah gitu digaji. Alhamdulillah. The best. Top markotop ya. Top markotop. Terus sepengalaman lo terbang, ya, flight internasional domestik. Gue pengen tanya deh, domestik itu lo udah berapa tempat sih sampai detik ini? Daerah mana aja tuh untuk domestik? Alhamdulillah semua rute yang diterbangkan oleh perusahaan gue sudah pernah. Sampai ke ujung Indonesia sudah pernah? Papua itu udah Sampai ujung Papua banget udah kan pernah? ya. Biak itu udah pernah. Udah pernah? Udah. Dan itu sampai sekarang lo masih dapet flight yang jarang. gitu? Jarang ya? Secara ibu ini internasional, ya gak sih? Terus gue pengen tanya, untuk yang internasional itu udah berapa tempat yang lo datengin? Udah berapa negara yang lo datengin? Kalau kelas untuk yang internasional ya? Kalau kayak London atau Amsterdam, gue emang belum pernah. Kalau misalkan kayak gue terbang, tapi gue liburan udah. Terus karena gue nggak punya rating pesawat itu. Oh gitu. Jadi berarti ada rating-ratingnya ya? Iya, jadi ada untuk penerbangan internasional yang rute tertentu itu akan diterbangkan oleh salah satunya tipe pesawat, contohnya kayak 777. Nah itu kayak Amsterdam, London. 777 tuh apa sih? Boeing kah? Boeing ya? Oke. Yang pesawatnya gede banget itulah. Yes. Itu berarti lo udah sampai ke Eropa ya? Iya. Sudah sampai ke Eropa. Alhamdulillah. Paling jauh internasional lo sampai mana? Timur Tengah gue juga udah kok. Udah sampai Timur Tengah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rezeki anak soleh emang kayak gitu. Rezeki anak soleh. Ya. Nah, netizen nih pasti banyak yang penasaran. Katanya, sekali lagi katanya. Atas asas katanya ya. Asas katanya, Okay, netizen banyak nanya nih. Itu katanya gaji seorang pramugari. Iya dong, biar pada tahu dan mungkin teman-teman netizen semua di luar sana yang pengen jadi pramugari itu kan pasti ada, wah gue harus jadi, itu kan pasti effort pertama dong. Iyalah pasti. Iya dong, dengan salary yang besar. Karena ngeliatnya pasti udah ya, jalan-jalan, ini gak sih? Ya. Gue boleh tahu gak sih range-nya itu Harus gaji? banget ini. Harus dong. Harus dong. Ya. Range-nya. Jujur, alhamdulillah dan gue bersyukur. Gitu aja satu. Kalau dibilang range buat yang sekarang-sekarang ini ya range agak ini ya lim siapa nih gitu kan. Minimal maksimal. Waduh, agak susah ya. Kalau minimal maksimal ya range 15 sampai maksimal kali itu. Maksimal 15. Maksimalnya karena nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Semakin banyak lo terbang, pundi-pundi itu akan terkumpul. Oh, berarti salary itu akan banyak begitu. Flight hours lo banyak gitu ya. Banyak, iya. Yes, tuh yang mau jadi pramugari. Iya. Salary-nya range-nya segitu. Dan itu gede banget, boy. Ya, iya gak sih? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini juga jadi pertanyaan yang lagi booming banget nih buat pekerjaan pramugari. Apaan coba? Iya gak sih? Bener gak sih kalau pramugari itu harus glamor? Wah. Iya sih, karena rata-rata pasti kalian semua ngelihat pramugari itu dengan gaya yang wow gitu ya sih, dengan gaya yang harus glamor, terlihat glamor. Itu memang begitu atau gimana? Basically nggak juga harus begitu sih. Nggak juga harus begitu ya. Karena kan ya mungkin kalau semua orang akan ngelihat kalau misalkan dia terang aja dia pramugari pasti uangnya banyak, terus barang-barangnya ngebrand gitu kan. Ya jujur kalau misalkan kayak barang ngebrand atau apa gitu kan kayak ya perempuan gitu loh. Dandan ya. Dandan kan itu kayak wajib ya. Wajib karena kan kayak kita kan kerja di bidang jasa. Ya nggak mungkin dong lo kusut-kusut gitu kan terus lo harus ngelayanin penumpang kan nggak mungkin lah gitu kan. Pasti penumpangnya juga sedih gitu. Gak enak liatnya. Iya gak enak. Ini mbak masalahnya berat banget kayak berarti gitu.
konotasinya nggak harus Nggak glamor harus ya. glamor kok. Tuh nggak harus Nggak glamor. harus glamor. Jadi terlihat glamor itu karena tuntutan pekerjaan. Iya, kadang kayak gue aja orang mungkin ngeliat gue barang coba misalnya range 10.000 apa, orang pasti ngeliatnya kayak gila barangnya bermerek nih orang gitu. Padahal dia nggak tahu gue beli cuma 10.000. Oh gitu. Kan Oke. karena image-nya akan seperti itu. Akan jadi glamor Iya, gitu ya. seolah-olah. Semua orang bisa kok kayak gitu, nggak cuma pramugari doang. Oke. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Ya kan? Terlihat glamor karena tuntutan pekerjaan. Harus terlihat good looking terus. Iyalah, Oke. pasti. Yes. Nah, selama lo terbang nih, itu pasti lo ninggalin keluarga, ya nggak sih? Ya dong, itu resiko pekerjaannya nggak sih? Iya. Dulu ada berapa momen penting yang lo tinggalin karena lo harus bekerja gitu? Pastilah. Momen penting di keluarga Pasti gitu. banget sih itu. Kayak contohnya kayak lebaran, puasa. Dan itu lo nggak bisa tolak ya? Iya. Kan ya gue punya tanggung jawab sama pekerjaan gue, ya gue udah harus tahu resikonya seperti apa. Ya andai kadang suka sedih, siapa sih yang nggak sedih? Semua kumpul keluarga. Kayak ngebayang, enaknya kerja di kantor yang liburnya jelas, Sabtu Minggu dia bisa kumpul sama keluarga, sedangkan kita di momen-momen itu adalah lagi crowdednya kan flight, kayak nganter penumpang pulang kampung, holiday ya, liburan, jam-jam libur ya, apalagi kayak liburan anak sekolah, itu terkadang suka hayati sedih. Tapi itu mempengaruhi apa ya kalau bicara mental gitu ya, begitu. Awalnya seperti itu. Awal flight berasa banget pasti ya. Yang biasa lo ada kumpul keluarga kayak gitu, tiba-tiba kayak momen dimana ya ampun gue sedih banget sih. Tapi kan di situ gue punya keluarga juga. Teman-teman gue, rekan kerja gue itu adalah keluarga gue di saat gue melangkahkan kaki untuk bekerja. Ya itulah kita saling support. Itulah yang dibutuhin pada saat kita kerja sih kayak gitu, kekeluargaannya juga. Kekeluargaannya ya. Jadi memang sekali lagi walaupun harus tinggalin keluarga, tapi kita punya keluarga di belakang. Punya keluarga di belakang itu. Oke. Dan selama lo terbang, udah pasti itu kan kita nggak bisa atur ya. Kayak orang-orang kerja yang office hour gitu ya nggak sih? Itu mempengaruhi ke pola tidur lo banget berarti. Pastilah. Ya? Apalagi kayak udah kalau kebanyakan kan flight internasional itu bener-bener asli tengah malam kan. Itu kayak bener-bener waktunya orang gitu tidur. Jet lag gitu ngerasain karena udah banget gak sih? Karena udah terbiasa ya jadinya. Ya awal pasti iyalah. Semua orang ngalamin. Jadi yang kalau tadi tidur jam 9 pagi 9 malam. Terus abis itu normal besok udah bangun subuh lagi. Misalnya gitu kan. Terus secara ini lo harus terbang tengah malam. Yang baru landing besok pagi. Gimana lo tuh harus memutar otak lo. Lo harus kayak begitu. Itu sih yang pasti. Itu udah pasti sih. Yang berasa banget yang berasa banget kayak gitu. Tapi pernah gak sih begitu? Pasti kan lo dengan jam tidur yang ngaco ya, dengan jam tidur yang nggak kayak orang-orang alamin kerja di tempat lain gitu ya. Pernah nggak sih, aduh kok gini banget ya gitu? Pernah nggak sih? Enggak sih sejauh ini karena gue menikmati pekerjaan gue. Gitu yes, itu yang penting. Mau kerja apapun yang penting dinikmatin dan nyaman. Ya. Oke, berkah lah pokoknya. Berkah, betul. Itu yang penting ya. Berkah. Oke. Jangan boleh mengeluh. Jangan saudara-saudara. Jangan pernah mengeluh. Jangan. Bersyukur. Bersyukur apa yang udah lo dapet sekarang. Udah itu aja. Terus gue tuh kalau misalkan ngelihat kalau lagi ke airport gitu ya. Ketemu mbak-mbak pramugari yang rapi gitu ya gak sih. Dengan potongan rambut. Bukan potongan rambut. Dengan style rambut yang kayaknya punya khas sendiri gitu. Ya gak sih? Lu bisa praktekin gak sih? Mohon maaf. Itu tuh gue butuh banget proses ya. Gue tuh penasaran bisa sampai bentuknya tuh bisa sampai kayak gitu ya kan? Bisa bentuknya tuh rapi dan semuanya perfect banget gitu ya. Perfect banget. Kita nih dalam jangka waktu berapa lama nih pramugari bisa ngegulung rambut kayak gitu ya gak sih? Iya bener. Yang ada dalam hati gue tuh anjrit, ini udah pasti penuh pengorbanan nih dengan bentuk yang sama, rata semua gitu ya gak sih? Itu sih emang bener sih. Itu jujur iya. Jujur banget sih iya gitu kan. Kadang kalau misalkan kayak lagi bad hair day banget itu gue bisa sejam loh gak kegulung-gulung dan gue pernah mengalaminya. Paling lama berapa lama lo ngebentuk rambut yang harus? Sejam sih gue pernah. Sejam. Dan asal tahu jadi gue
gue pernah terbang Jeddah nih ceritanya. Ini gue Oke. cuma bercerita doang Iya, ya. iya. Itu Iya, kesedihan iya, iya. gue. Rambut gue gak bisa digulung-gulung. Dan itu fail mulu gitu. Fail Fail mulu terus. sampai gue nangis tau gak sih depan Serius kaca. lo? Serius gue sampai nangis depan Gila. kaca. Gue cuma ya Allah ini kok kenapa rambut gue. Secara 15 menit gue harus keluar dari kamar. Kayak gitu. Dan itu Stres banget sih. dan itu standarnya memang harus bentuknya kayak gitu. Iya. Semuanya rata harus kayak gitu. Rata. Dan itu ada bagian cek nggak sih? Oh rambut lo nggak kurang gitu? Kalau misalkan kayak ngecek itu gak ada. Nggak sih. ya? Ya Yang paling penting- cuma kayak kita reminder teman sendiri kayak Mbak Kurang udah ini rambutnya gitu ya? jatuh nih Mbak gitu Oh, kan. Ya gitu, terus nanti oke. kita otomatis sih sadar sendiri. Saling gitu. kasih tahu Saling. ya. Dan itu Itulah dulu ada dibilang kekeluargaan. Dan itu dulu ada pendidikannya nggak sih untuk sampai yang ke Ada. rambut? Ada cara Ada. nyanggul-nyanggulnya Pokoknya ada. mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala Diatur. itu ada diatur. Diatur. Sampai lo jalan, lo duduk, lo Oke. jongkok, lo berdiri, lo berkomunikasi sama penumpang, lo berinteraksi, Oke. cara lo nyajiin makan, lo menawarkan makan, sampai hal seperti itulah itu Iya. ada. Itu udah ada aturannya Iya, ya. iya. Dan bukunya tebel banget ya, Syai. Tebal banget tebal sampai banget akhirnya ya. bisa seperfect itu ya. Iya. Dan itu semua perjuangan. dilakukan demi Cita-cita profesional. Demi cita-cita lo. Profesional Harus dan ya. cita-cita lo. Apapun halangannya lo harus lakuin. Lo harus lakuin. Oke, total. Gak sia-sia sih, Beb. Sip. Nah, selama jadi pramugari gitu ya, orang kan selalu melihat nih pramugari yang tadi ya yang glamor, yang semuanya harus terlihat perfect, ya nggak sih? Di belakang itu tuh social life lo bareng keluarga, bareng temen-temen itu gimana sih? Banyak orang yang nggak tahu tentang selama lo jadi pramugari dan profesional. Setelah gue lepas seragam gitu Setelah jadi. lepas seragam, apakah lo ya gue sama aja kayak orang-orang biasa gitu? Ya, kalau menurut gue sama aja kayak orang-orang biasa yang punya kehidupan di luaran ya, kadang suka nongkrong sama teman-teman, Hangout ya. arisan Oke. gitu. Terus kayak gue kalau udah kembali ke rumah gue jadi ibu rumah tangga yang baik kayak gitu. Yes, Udah yes. sama seperti normalnya orang biasa aja sih. Yes, jadi selama di pekerjaan itu harus profesional gitu ya. Lepas seragam ya udah gue jadi orang biasa Kembali lagi. seperti orang biasa. Oke, nah ini juga kan ini lagi boomingnya banget juga nih tentang virus yang lagi Oke. virus yang lagi melanda Indonesia, ya nggak sih? Sip, Yang betul banget. efeknya tuh luar biasa banget, Parah. ya nggak sih? Nah, Sedih sih. buat lo sebagai pramugari, ya kan? Itu sebelum dan sesudah ada corona masuk Indonesia, ada perbedaan gak sih? Jujur pasti ada. Pasti ada banget. Dan asal lo tau aja gue lagi boomingnya itu gue ikut flight Damn, kemana tuh? Kemana? Lo dulu kemana? Shanghai ya Shay. Dan gue baru baca Nyamperin ya. email Nyamperin kalau ya. misalkan ada si virus itu setelah gue udah di pesawat. Serius. Dan gue kayak gak prepare bawa masker. Gue gak tahu Gila. ada apa-apa. Tapi memang di tas gue tuh emang selalu ada masker. Karena gue tahu pada saat itu kan musim dingin gitu Yes. kan. Itu pasti emang selalu ada sih di tas koper gue lah, gitu. Alhamdulillahnya itu ya. jadi SOP dan memang harus dibawa sampai ya. Teman-teman gue, Mbak tahu gak sih kalau misalkan ternyata di Cina itu lagi begini ada virus ini. Serius loh. Tapi lu Mbak nggak baca email. tapi lu taunya setelah sampai sana. Setelah gue sampai sana sedih banget, dan itu gue schedule-nya 5 hari. Damn, lama loh. Sedih ya. Orang-orang ninggalin dari sana ke sini, lo nyamperin Gue ke sana nyamperin itu. dan baru tahu di sana. Dan gue baru tahu di sana. Entah ya. Luar Gue sadar sih biasa. kalau misalnya kayak gue kurang aware ya di Oke, situ. Terus oke. kayak ya gue pikir normal aja kan. Tapi itu emang benar-benar gue ngerasain banget sih, itu benar-benar kayak kota mati. Gue di sana, terus nyari makan susah, apa segala macam susah. Ya seadanya aja. Seadanya. Ya untungnya memang karena di cover di hotel, jadi kita akhirnya kita makan di hotel. Tapi lo waktu pas sampai sana tuh ya dengan pandemik yang dari sana nih, ya nggak sih? Dari sana lo akhirnya stay di hotel aja Iya gitu gue ya? sih. Berarti Ya gue sempet keluar sih, karena Sempet keluar? sempet kayak bener gak sih ada ini? Ternyata tuh yang biasa gue tahu kotanya rame banget ya, kalau oke, malam tuh oke. indah lah pokoknya Oke, buat gue. karena ini gitu beberapa kan. kali flight Karena lo sudah ke sana ya? Gue udah sering banget ke sana. Ke Shanghai ya? Iya, terus pas gue keluar di sore hari mau rencananya pengen makan nih, memberanikan diri. Karena gue pikir gue butuh masker kan, Oke. kayak gitu. Jadi gue coba Oke. cari di apotek terdekat gitu. Oke. Ternyata nggak ada, dan
baru pertama kali ngeliat gini, kenapa kota ini jadi sepi banget ya? Secara crowd, biasanya crowd itu dengan Biasa lampu rame yang ya. mewah-mewah. Pas banget itu gue malam Imlek. Malam Lebarannya mereka. Dan setahu gue itu Sepanjang jalan tuh lo pecah-pecahnya bakal, tuh, iya, lo iya bakal sih? ngeliat kayak partinya barongsai, terus kayak si lampion-lampion merah-merah itu sepanjang jalan, dan ini gak ada totally sama sekali. Sepi banget, beneran Gila banget kayak, ya. wah ternyata beneran banget ini ya. Gila. Kayak gitu ya. Yang selama ini lo cuma nonton di TV yang efek pandemiknya efek sampai begitu pandemiknya kayak besar. apa gitu, ternyata Dan lo ada di sana ya. Dem, gue ada di sini nih. Terus gue kayak pulang ke rumah tuh kayak worry banget. Tapi gue kayak baik-baik aja kok. Fix gue baik-baik aja gitu. Ya coba ngejaga, jadi kayak coba cari tahu gimana cara ini virus bla 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 segala macam. Harus cari ya, akhirnya tahu. harus akhirnya cari kayak tahu gue itu ya. Self care lah, self defense lo pokoknya ya. harus bisa gue kayak gitu Oke, aja. oke. Kemarin tuh ada perbedaan gak sih selama lo flight sebelum pandemik yang lagi booming ini di Indonesia bahkan internasional, ada perbedaan gak sih bicara tentang SOP waktu lo flight itu, ada perbedaan gak? Pastilah. Pasti ada perbedaan. Pasti. Kan kayak social distancingnya juga harus gitu kan. Kayak sekarang yang biasa kursi diisi 2 orang, sekarang harus 1 orang. Oke. Kayak gitu. Jadi jumlah penumpang nggak sebanyak dahulu gitu kan. Yang normal, kita normal flight lah gitu kan. Nah ini enggak. Jadi kayak sanitizer selalu disediakan, kita kerja pakai sarung tangan buat jaga kita diri, maksudnya diri kita sendiri, masker apa segala macam kayak gitu sih. Jadi lebih kita lebih jadi kayak ketat lebih ya? aware sih, Lebih aware ya? lebih aware banget. Nah, dan gue tuh kemarin tuh sempet lihat ada beberapa orang yang posting di Instagram gitu ya, dan di sosial media lain. Itu bener nggak sih setelah ini lagi pandemik ini, itu standarnya tuh ada yang pakai apa namanya, standar baju yang apa namanya istilahnya, baju-baju kedokteran gitu. Bener gak sih? Ada sih, Ada. yang kayak gitu ada. Tapi di tempat lu gitu ada? Begitu SOP-nya? Ada. Harus Enggak kayak sih, gitu? enggak. Jadi gini, di tiap flight itu kita disediain sih. Disediain ya? Itu namanya di UPK. Nah itu kayak ya dia satu pack gitu yang isinya buat ngelindungin. Misalkan di pesawat itu ketahuan ada suspek nih, contohnya. Dan yang akan melayani si suspek itu ya cuma kasarnya lo doang. Yes. Lo gak boleh, lo toilet lo akan sendiri. Dia pokoknya dia gak boleh berinteraksi dengan siapapun itu. Kayak gitu. Jadi lebih kayak ada satu orang. Jadi lo bener-bener totally ngelayanin si penumpang itu yang kita udah tahu dia suspek. Gila ya. Jadi lebih ketat ya? Iya. Jadi lebih ketat. Buat ngejaga yang lain-lain juga sih kalau menurut gue. Berarti ada SOP tambahan lah ya? Pastinya. Untuk menjaga virus pandemik, infected virus pandemik ini ya? Pastinya. Oke. Nah, selama flight nih, pernah ngalamin kayak apa sih ya kalau istilahnya itu turbulence gitu, pernah nggak sih ngalamin di pesawat yang sepanjang jalan kenangan lah gitu ya, terjadi jumpalitan-jumpalitannya nggak sih, tiba-tiba ada angin blast gitu, pernah nggak sih? Jujur sering ya, apalagi kayak musim-musimnya kalau biasanya tuh banyak kayak mulai masuk Indonesia. Terus kan kayak kita tuh sebelum terbang itu kan ada briefing kan, briefing pre-flight briefingnya itu ya biasanya dari pihak kokpit akan memberitahu kita sih nanti sekitar misalkan contohnya nih 1 jam after take off cuacanya agak goyang nih gitu kan. Jadi kan belum mulai surfing atau apa, nanti diatur waktunya sama, nanti misalkan 30 menit before landing goyangannya agak kencang. Jadi atau misalnya 30 menit range 30 atau 1 jam biasa sih kayak gitu. Soalnya kan kebanyakan kalau internasional kan kita landingnya pagi ya. Jadi mungkin ya awan-awannya masih padat lah ya. Seperti pengalaman yang paling wah gitu gue di dalam nih yang pernah gak sih? Menakutkan yang gitu paling menakutkan. Jadi gini, gue waktu itu pada saat itu gue terbang dari Melbourne ke Jakarta. Nah itu gue take off sekitar jam 10-an waktu Melbourne lah ya. Itu perbedaannya kan kita 4 jam lebih mundur lah ya daripada Melbourne. Nah udah kayak gitu emang pas gue mau menyajikan makan siang mereka.
Itu udah mau prepare nih, udah tinggal jalan ya. Tiba-tiba dengan jumpalitannya itu entah tuh Di atas tuh ya berarti ya? Iya Udah di atas ya? gitu kan. Oke. Terus gue udah gak tahu lagi sih itu kayak apa bentukannya. Kan gue gak ngeliat sekeliling gue. Secara lo tau sendiri Di pesawat dalam. jendela Di kecil dalam. gitu kan. Gak mungkin juga gue memantau setiap Oke. awan yang ditabrak pesawat Iya. itu. Nah itu kayak tiba-tiba tuh si troli itu berterbangan dong. Damn. Tuing gitu kan. Itu kayak stuck sih. Kayak oh my god. Wah ini nabrak apa? Udah akhirnya ya semua ngambil posisi masing-masing sih buat nyelamatin diri dulu. Ya udah itu troli bergelimpangan lah. Gila Itu ya? sih pengalamannya. Sedikit agak memacu adrenalin ya. Yes. Ya, lebih mencekam daripada lo naik jet coaster kalau gue rasa. Kalau jet coaster lo masih di darat kan. Nah ini di Di atas. awang-awang. Kalau ada apa-apa nggak ngerti ya, dong gue mesti udah gak ngerti gimana. lagi kayak gimana. Oke, Kayak oke, gitu. Tapi oke, ya oke. alhamdulillah sih. Ya itu bisa. Itu cuma persekian menit sih. Tapi kan- kejadiannya. Tapi dampaknya tuh kayak ini kita harus prepare ulang ya. Semangat guys. Gitu kan. Ya pasti kan ada perlawanan tuh. Pasti lah. Antara profesional kerja lo yang harus bisa menenangkan penumpang ya gak sih? Tapi sementara sebenarnya Cirit gue takut nih Pasti gitu ya lah, nggak sih? iyalah. Iya nggak sih? Sejarah sama-sama nyawa kan. Sama-sama Dan gue nyawa. harus nyelamatin mereka. Amit-amit Oke, ya. Kalau oke. kejadian apa-apa, Oke. gue harus nyelamatin mereka semua lah. Oke, prioritas pertama Pasti. tuh, prioritas pertama tuh kalian semua. Iya iyalah. Penumpang semua. Tolonglah. Makanya kalau dikasih ombaknya gitu loh. Harus ngerti ya. Harus ngerti gitu loh. Kalau pasang sabuk, pasang sabuknya. lah. Iya nggak sih? Bukan buat kita loh. Oke, Buat betul. kalian semua. Betul. Karena memang SOP-nya semua harus dijalanin. Kalau Sakit ada kalau udah apa-apa. terbang itu sakit. Sakit kalau tiba-tiba belang gitu kan. Yang persekian detik lo tanpa lo harus tahu. Masalahnya kan oke. kita nggak tahu kan di Oke. depannya seperti apa. Ah. Kan ada bapak yang nyetir di situ kan. Jadi mereka yang lebih tahu makanya kayak Dan suka tiba-tiba brak iya yang gitu kayak ya suka sih? fasten seat beltnya tiba-tiba tung on terus kita kan harus ngecek cabin. Kalau Oke. udah mulai turbulensinya agak kencang banget itu udah Ah. kadang kan suka ada yang ini ya Pak boleh tolong pakainya emang nasi Mbak gitu kan. Suka malah ngelawan ya. Padahal begitu ada kejadian yang kayak gitu Iya, tuh ya. itu tuh Buat urgent keselamatan banget mereka ya, gitu penting ya. bukan buat kita kok Oke gitu. oke. Jadi apapun yang dibilang sama pramugari di pesawat, Iya. itu semuanya itu vital ya. Banget Dan itu penting banget kalian lakuin. Pasti. Ya nggak sih? Itu demi keselamatan kalian semua. pastinya. Oke. Selama pengalaman lo terbang gitu ya nggak sih? Atau gini deh, pertama lo terbang, ya kan sih? Udah pasti kan resiko lo bakal tahu nih. Resiko Resiko apa nih? ya resiko lo lagi flight, amit-amit ada kenapa-napa. Pertama banget lo flight ya. Itu tanggapan dari orang tua gimana sih? Dengan yang tahu resiko di atas tuh kayak apa gitu. Pernah gak sih? Gini Doa-doa jujur. orang tua tuh Ya pernah kalau gak doa sih orang kayak tua gitu? udah pasti ya. Oke. Kan kita mau terbang pasti pamit. Doain aku ya ma, apa Oke, gitu. oke. Ntar aku kabarin kalau aku udah landing, misalkan Oke. kayak gitu contoh Oke, kecil ya. oke. Cuma kalau berhubung karena nyokap bokap gue udah hatam ya kayak gitu-gitu. Hatam. Ya bokap gue kerja di airlines juga. Oh, bokap di airlines juga ya? Terus adik Yes. gue juga di airlines. Jadi kayak nyokap gue kayak udah begitu mindsetnya tuh kayak oh udah begitu anak gue keluar dari rumah ya dia bekerja cari nafkah gitu buat dirinya buat keluarganya ya udah jadi udah nyokap gue cuma tinggal berdoa nanti kabari mama kalau mama udah kalau kamu udah landing di mana misalkan gitu ya Pas udah sampai gitu udah ya? sampai gitu itu Oke. kayak udah karena nyokap gue khususnya nyokap gue sih yang lebih Worry ya? lebih worry ya karena Ibu tuh lebih parah sih Peka ya? peka banget maksudnya kayak kadang kayak dia tahu schedule gue terbang gue landing contoh jam 6 sore terus tiba-tiba jam 7 nih anak nggak ada kabar gitu secara kan gue nggak bisa online di atas kan iya. ya maksudnya walaupun di atas ada wifi apa segala macam di pesawat tapi kan gue lagi kerja nih gitu Oke. kan bukan saatnya gue gak bisa ngabarin nyokap gue mah aku delay ya bapaknya yang punya pesawat kayaknya gitu kan gitu kan Tapi emang perlawanan ya antara si mamah yang pengen tahu kabar Iya, anaknya, tapi iya. sementara gue harus ngejaga profesional Iya, kerja gue. betul sih tapi Iya nggak kan sih? orang tua pasti begitulah Pasti worried jangankan ya. yang kerja di udara yang di darat Oke, aja oke. kamu sampai kantor kabari mama ya pasti Oke, kayak gitu oke, kan takut oke. ada apa-apa di jalan apa-apa kayak gitulah sama lah kayak gitu itu udah pasti worry-nya dah Tapi pernah gak sih dapat momen yang sampai mamah tuh nyokap gitu ya, worriednya tuh sampai kayak yang
baper gitu, pernah nggak sih? Sedih gitu. gitu. Pastilah, pasti ada Pernah ada momen itu ya? Ya. Momen apa lo? Momen apa waktu itu? Momen apa ya? Gue takut sedih kalau cerita kayak gitu, sumpah Ya nggak apa-apa deh. dong, Gua nggak takut apa-apa banget dong. sedih. Kita Maksudnya kayak, sharing gitu. ya contohnya kayak misalkan di satu hari besar lah. Mm-mm. Lebaran yang dimana semua orang pada kumpul. Oke. Siapa sih yang orang tua nggak pengen anak-anaknya kumpul yang ada momen mudik ya? Untungnya sih kan emang nyokap gue tinggal di Jakarta juga kan, maksudnya di Bekasi juga, jadi nggak ada momen mudik kayak terus kayak adik gue yang juga terbang, terus tiba-tiba bokap gue juga terbang, terus anaknya yang perempuan juga terbang, gitu kan? Gimana sih momen itu kayak kita cuma teleconference di handphone gitu, sedih banget nggak sih lo? Sementara orang-orang tuh bisa ngumpul. Orang-orang tuh yang bisa ya ngumpul, sih? bisa sholat bareng. Itu momen setahun sekali loh. Pernah nangis loh, pernah baper gitu. Bukan nangis-nangis itu. Kayak ya Allah, bisa gak sih tahun depan gue pengen banget kumpul sama keluarga gue lengkap gitu, porsinya lengkap ya. Terkadang ya itu momen-momen dimana yang buat drama banget sih, mengalahkan drama Korea Shay. Sumpah. Ngalahin drama Korea ini real ya, cerita ini nyata real. ya. Ini cuma mungkin kalau di sinetron kan juga kayak nggak habis-habis episodenya untuk nangis-nangisan drama itu. Kayak mikir belum tentu tahun depan kita nggak pernah tahu umur orang tua kayak apa gitu kan. Pastinya sedih banget lah. Sedih ya. Jadi kayak yang momen-momen penting tuh banyak yang dilewatin. Pasti, ya gak sih? Tapi sementara gue harus mengerjakan pekerjaan yang gue pilih gitu. Ya gak sih? Ya lo udah ngambil keputusan itu, lo sudah harus bertanggung jawab dengan keputusan lo. Itu prinsipnya. Itu ya. Itu pentingnya lo ngejalanin pekerjaan apapun yang lo pilih. Iya. Iya gak sih? That's right. Oke. Setuju. Setelah ngomong panjang lebar nih ya. Pasti netizen di luar sana tuh banyak yang punya angan-angan, ya gak sih? Punya cita-cita. Mau yang cowok, mau yang cewek. Mungkin kalau yang cowok gue mau jadi pramugara gitu, ya gak sih? Yang cewek gue mau jadi pramugari nih gitu, ya gak sih? Lu punya pesan gak sih untuk mereka yang mau jadi pramugari? Itu harus apa? Basicnya nggak harus apa-apa sih. Jadi kayak satu, lo harus nyiapin diri lo. Ya lo punya basic kasarnya tuh, lo nggak blow on banget lah gitu kan. Ya apalagi anak zaman now ya. Anak zaman now. Beda sama gue zaman bala banget gitu. Yang kayaknya perjuangannya butuh yang gue harus banget gini ya kayak gitu. Ya, anak-anak sekarang kan lebih pinter lah. Dan zaman banyak informasi semua online, lo bisa browsing semuanya. Kayak gitu, kayak yang penting lo niat. Ya lo gini, di satu cita-cita itu niat lo apa, lo ngedapetin itu. Contohnya ya kayak misalkan gue mau jadi pramugari, niat gue mau ngebahagiain orang tua gue nih, gue mau buat dia bangga. Maksudnya ini anak lo bisa lo nih, gitu. Bisa nyenengin hati lo, bisa kebanggaan buat orang tua mana ada sih yang pengen anaknya atau menjerumuskan anaknya lah. Semuanya pasti hal positif sih yang didoain. Semangat aja sih buat gue. Semangat ya. Karena apa? Semangat itu tuh penting banget ya. Gak ternilai harganya. Dan doa orang tua, restu orang tua, ma, pa, aku pengen begini gini. Aku cuma minta support, minta doanya. That's it. Berkah coy. Berkah ya. Jadi yang penting lo niatnya dulu nih ya. Niatnya lo kerja bener, jujur, mau nyenengin orang tua, ya gak sih? Insya Allah rezeki lancar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alright. Kayaknya cukup kita ngobrol-ngobrol panjang yang kasih informasi ke yang netizen di luar sana yang tadinya nggak tahu gimana sih kehidupan pramugari, gimana perjuangan pramugari, ya nggak sih? Betul. Thank you buat Marta yang udah mau sharing bareng kita di sini, ya nggak sih? Thank you semuanya. Kita akan balik lagi di Limajiner Talk di next podcast kita selanjutnya. We'll be right back. Thank you. Bye-bye. See you.